Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Pada video kali ini Rahasia Blogger mau berbagi tips blogging lagi. Kali ini temanya adalah riset keyword. Waktu itu kan kita pernah juga ya ngebahas tentang riset keyword dengan metode alt in title. Nah, pada video kali ini agak berbeda ya. Jadi kita riset keyword dengan memanfaatkan keyword blog kompetitor. Nah, penasaran kan caranya gimana? Tapi sebelum lanjut jangan lupa ya subscribe dulu buat yang belum. Oke ya, kita masuk ke materinya. Jadi begini, untuk mendapatkan traffic sebaiknya sebelum penulisan tuh kita riset keyword terlebih dahulu. Gunanya riset keyword itu apa? Yaitu untuk melihat seberapa banyak pencarinya. Jadi kan kalau misalnya teman-teman nulis walaupun di halaman pertama tapi nggak ada yang nyari, ya percuma juga kan, nggak bakal ada yang ngunjungin. Nah, di si keyword ini untuk melihat berapa banyak pencari di keyword yang bersangkutan. Jadi penting banget ya teman-teman, buat yang baru-baru ngeblog juga riset keyword ini perlu diperhatikan baik-baik sejak awal. Nah, riset keyword ini yang nyontek dari blog kompetitor itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Buat video kali ini saya tunjukin dua cara. Yang pertama, caranya itu ngelihat di popular post. Nah, jadi teman-teman buka nih blog kompetitor, pertama-tama sih list aja dulu ya. Misalnya teman-teman nulis tentang blognya niche-nya bisnis, coba kira-kira blog bisnis yang terkenal siapa. Nah, kalau misalnya udah teman-teman list tuh yang cukup populer, nah terus teman-teman bisa lihat nih, biasanya kadang di samping kanan nih di sidebar atau kalau di HP di bagian bawah ada popular post atau most popular post atau gimana bahasanya. Nah, dia kan ada nih. Nah, biasanya yang kayak gini-gini nih artikel yang udah ngedatengin banyak pengunjung nih. Nah, teman-teman bisa lihat ide keyword mereka dari tulisan-tulisan populer mereka. Bukan buat di kopas ya, tapi buat di buat ide penulisan aja. Nah, nanti isinya kan teman-teman bisa compare lagi sama isinya. Misalnya ini ya, blog siapa nih nggak tahu nih. Nah, ini misalnya ya tulisannya ini tentang ngebuat table di blog ya, di Blogger. Nah, itu tutorial tentang gini. Nah, teman-teman bisa buat yang lebih lengkapnya atau bagaimana. Intinya sih yang di popular post ini bacaan yang populer di blog ini gitu. Jadi teman-teman bisa tiru idenya, bukan dicontek mentah-mentah ya, enggak, tapi ditiru idenya aja, ide penulisannya gitu. Oke, yang selanjutnya pakai tool Ubersuggest. Nah, ini ada fitur baru nih soalnya di Ubersuggest nih. Ini tool gratisan juga, linknya ini neilpatel.com/Ubersuggest. Fitur ini memungkinkan teman-teman buat ngelihat riset keyword biasa ya, kayak biasa saya gunain kan pakai Ubersuggest juga ya. Sekarang terbarunya tuh buat bisa ngelihat lebih detail lagi keyword kompetitor yang ngedatengin visitor paling banyak. Nah, ini keren kan. Jadi teman-teman buat blog-blog baru tuh nggak usah repot-repot nanti nyari ide keyword, bisa ngekor dari kesuksesan kompetitor kita yang sebelumnya. Jadi umpamanya siapa ya, website kompetitor teman-teman gitu di niche-nya masing-masing. Umpamanya kita ini deh, saya lihat tuh kalau yang bisnis kayak Cermati kali ya, cermati.com ya kalau nggak salah, tuh sering juga tuh nongol tuh dia tuh. Kita cek ya, ininya ganti ke negara Indonesia. Jadi kita mau ngecek aja, ini sih nggak 100% akurat ya, namanya juga tools ya kan, perkiraan. Cara yang paling bener ya ngecek langsung di ininya di Google langsung. Nah, ini dari hasil Cermati nih, organic traffic, organic keywordnya nih ya, amazing ya kan. Coba kita lihat ya, di organic trafficnya dia dapat dari halaman apa aja. Kode bank terlengkap ya, kita buka aja Mbak. Jadi tentang kode bank kita lihat ya, view ya, estimasi visitor 3,7 juta sebulan, gila ya. Kode bank BRI, kode bank BCA. Nah, ini keyword-keyword yang masuk ini bisa teman-teman jadiin
ide tulisan nih. Ini sih udah pasti nih kayaknya nih keywordnya kode bank aja nih, kode bank aja. Ini turunan ini kode bank BRI, BCA, BNI, Mandiri. Nah ini nih sebenarnya bisa juga tuh teman-teman nyari ide bikin ide tulisan dari keyword ini gitu. Volumenya juga banyak tuh ya. Misalnya kita cek ya kode bank BRI, kita cek langsung cara yang paling tepat ya. Wow, di halaman pertama nih ya, kode bank Indonesia terlengkap ya. Tuh lihat tuh kode bank BRI ada disikat semua sama dia tuh. Kalau kita mau ngecek kompetitornya coba lihat tuh, berat juga sih Kompas nonton ya. Iya maksudnya, nah itu kan nanti teman-teman bisa kreasiin sendiri lah, nggak usah yang visitnya paling banyak, yang kecil-kecil aja dulu, atau webnya jangan yang terlalu web populer dulu. Kita main di web kompetitor teman-teman yang kira-kira ya nggak terlalu berat kayak gini lah. Kalau si Cermati ini kan udah web besar ya, startup kali ya dia ini itu. Nah gitu caranya teman-teman kalau mau nyontek ya. Coba kita balik lagi di mana lagi dia dapat ya. Ke sini nih organic keyword, kita lihat apa aja nih dicermati yang masuk keywordnya. Kata-kata bijak main juga dia tuh ya. Volume pencariannya juga banyak, kata-kata bijak ada positif ya. Coba cek ya langsung keyword kata-kata bijak. Ini kan lumayan tuh, bisa jadi tulisan semua tuh. Ini kita jadi nggak perlu repot-repot bingung apa yang mau ditulis. Kalau mau dapat visitor lihat aja kompetitornya. Oh enggak, bukan di sini berarti udah turun. Oh ada di halaman pertama tapi di bawah ya. Lumayan. Heran saya ini kata-kata bijak ya, kayak bola aja pakai kata-kata bijak. Ini kan situs olahraga ya, ampun dah tuh kuasain dua gimana ya trafficnya, bayangin sendiri deh teman-teman. Nah itu tadi ya caranya nyontek keyword kompetitor. Ini bukan buat di Kompas, karena kalau di Kompas nggak bakal bisa nyaingin mereka nih kalau udah sekelas gini sih. Mau di backlink gimana juga udah susah ini. Tapi buat buat dilihat keyword ID-nya aja. Nah buat nyainginnya umpamanya lah, kita anggap ini ya, kita anggap ini nggak terlalu berat, anggap aja seperti itu ya. Ini udah kelas berat nih kayak gini nih. Misalnya kita lihat bahwa 50 kata-kata bijak, umpamanya ini kompetisinya low commit lah ya, nggak terlalu berat ya. Teman-teman itu bisa contek ininya apa, bukan contek ya, maksudnya bisa lihat kontennya gimana. Kita bahas dari sisi on page aja dulu ya, nggak usah terpaku dari backlink dan sebagainya dulu. Ini kita bahas dari on page nya dulu ya. Nah teman-teman bisa lihat nih ya, misalnya ada 50 kata-kata bijak sama narasinya atau gimana. Nah teman-teman bisa tuh bikin yang lebih lengkap atau dari sudut pandang yang berbeda gitu, point of view yang berbeda sendiri. Itu jadi bisa pakai dua cara ya, lebih lengkap atau berbeda dari yang ada di halaman satu kebanyakan. Nah gitu ya, kumpulan ya. Intinya sih dari kata-kata bijak ini yang diinginkan Google ya tentang kata-kata bijak, kumpulan kata bijak gitu. Ini dicermatinya sendiri, kita lihat tuh ya, kata-kata bijak bawahnya ada narasinya. Nah teman-teman juga bisa bikin model kayak gini lebih lengkap atau yang berbeda itu ya. Buat merankingnya sih kita nggak ngebahas sampai ke situ, tapi intinya sih kita udah dapet ide keywordnya dulu ya. Itu kita udah dapet ide keyword kompetitor, dari artikel mana yang ngasilin traffic paling banyak dan bagaimana keyword apa aja yang nyangkut di situ. Nah teman-teman itu ntar bisa bikin artikelnya yang itu, karena itu udah pasti ada pencarinya, dan ya volume pencariannya bisa disesuaikan sesuai ya tadi ya, tingkat persaingannya. Teman-teman juga masih kira-kira ya, maksudnya kalau web baru terus nulis tentang keyword kata-kata bijak doang gitu ya, 3 huruf itu ya berat banget sih kalau menurut saya ya. Jadi mungkin bisa lebih ke
turunannya mungkin long tailnya misalnya kata-kata bijak ya. Umumnya kalau long tail itu nggak lebih berat dari yang short tailnya ini. Misalnya kata-kata mutiara singkat yang masih related juga bisa jadi ide penulisan teman-teman. Ini juga umumnya ada pencarinya nih ya. Udah jelas ya teman-teman gimana caranya nyontek keyword kompetitor. Nah ini penting ya buat on page kita biar web teman-teman ada visitornya. Urusan mau halaman pertama atau kedua ntar dulu deh, yang penting kita tahu dulu dan kita punya bayangan tuh. Jadi kita bisa kembangin tulisannya, entah itu lebih berbobot, lebih panjang atau lebih beda ya, beda sendiri dari artikel yang udah ada di halaman pertama gitu ya. Oke, sepertinya bahasan kali ini dari Rahasia Blogger cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.